Halo sahabat semua, selamat berjumpa di channel Mata Dewi, channel catatan lensa jalan-jalan ke tempat-tempat indah di seluruh dunia. Dalam episode kali ini, kita akan jalan-jalan ke salah satu provinsi paling utara di negeri Gajah Putih Thailand, yaitu Provinsi Chiang Rai. Perjalanan ini cukup jauh ya, karena Mata Dewi start dari Jambi. Jadi harus 3 kali naik pesawat, yaitu dari Jambi ke Jakarta 1 jam, Jakarta Bangkok 3 jam, dan kemudian lanjut ke Bangkok Chiang Rai 1,5 jam. Lumayan melelahkan, tetapi bakalan terbayar dengan keindahan yang akan kita lihat di sana. Please be careful. Setiba di Thailand, jangan lupa beli kartu SIM berisi paket data supaya internetan tetap lancar jaya. Di bandara banyak sekali yang jual, kita tinggal tunjukkan paspor dan bayar sesuai paket yang kita beli. Sampai Chiang Rai sudah hampir tengah malam. Kita sudah sewa mobil sebelumnya, jadi bisa langsung cus ke hotel yang sudah kita pesan. Hotel kecil semacam losmen tapi bagus, bersih dan murah tentunya yang kita cari. Istirahat dulu menghimpun tenaga untuk trip besok pagi. Pagi yang dingin. Karena Chiang Rai ini adalah daerah pegunungan yang letaknya berbatasan dengan Myanmar dan Laos. Luasnya hampir 12.000 meter persegi. Jaraknya sekitar 830 km dari kota Bangkok. Kita dapat sarapan di hotel, sarapannya standar, ada roti bakar, telur ceplok, kopi atau teh. Cukuplah untuk menggajal perut sebelum berangkat ke berbagai tempat wisata yang akan kita tuju. Destinasi pertama adalah perkebunan teh Mae Fah Luang. Suasana yang tidak asing sama dengan kebun teh yang ada di Indonesia. Setelah berfoto-foto, kita mencicipi matcha, teh hijau asli dari sumbernya langsung. Setelah selesai foto-foto, kita lanjut ke tujuan berikutnya, yaitu Long Neck Karen Village. Secara historis, Chiang Rai didirikan pada tahun 1262 oleh Raja Meng Rai Besar. Menjadi ibu kota kerajaan Lana dan kemudian ditaklukkan oleh Burma yang sekarang menjadi Myanmar. Namun pada tahun 1876, Chiang Rai menjadi wilayah Thailand. Itu dinyatakan sebagai provinsi pada masa pemerintahan Raja Rama VII, yaitu pada tahun 1910. Secara geografis terletak di ujung utara Thailand, maka kota Mae Sai adalah kota terujung utara provinsi ini, terpisahkan oleh Sungai Mekong dengan negara Myanmar dan Laos, di mana daerah perbatasannya ini disebut Golden Triangle, di mana dahulu kala sepanjang Sungai Mekong adalah kebun ganja. Karen pada awalnya tinggal di dataran tinggi Tibet. Suku tersebut hijrah ke Myanmar, tepatnya di Karen State yang berbatasan langsung dengan Thailand. Suku ini terbagi menjadi beberapa subetnis, antara lain ada Skau Karen, Po Karen, Bay Karen. Beberapa subetnis ini kemudian pindah ke Thailand karena bentrok dengan pemerintah setempat. Ada beberapa kelompok suku leher panjang atau Long Neck Karen, yaitu ada suku Akha, Lumien atau Yao, Lahu atau Moser, Palong atau beranting besar, dan Kayan atau leher panjang yang sering disebut Long Neck Karen. Perempuan-perempuan Long Neck Karen disebut Giraffe Woman atau wanita jerapah. Hal ini sangat menggelitik kemanusiaan dan kesetaraan gender, karena sebagai seorang perempuan atau anak, sejak balita harus sudah dikalungi dengan cincin melingkar di leher dan kakinya, dan itu tidak boleh dilepas. Dibawa selama kehidupannya sehari-hari, bahkan sampai tidur.
Secara otomatis kaki mereka menjadi sangat kecil dan tentunya menjadi lambat untuk berjalan. Dengan leher yang panjang seperti jerapah dan sulit untuk melakukan aktivitas seperti makan dan minum. Masuk ke lokasi wisata, kita harus beli tiket. Nah, di situ juga ada papan informasi dan peta yang bisa kita lihat di mana letak suku-suku tersebut tinggal, dan juga ada semacam galeri pengunjung yang sangat sederhana. Papan petunjuk arah juga dibuat dengan sederhana, namun untungnya toiletnya sudah standar internasional walaupun tarafnya masih sederhana. Sepanjang jalan ditumbuhi dengan rumpun bambu, dan desa wisatanya ini benar-benar masih sangat tradisional. Rumah-rumahnya dari kayu dan bambu dengan atap daun, dan jalanannya itu masih berupa tanah. Menurut legenda, cincin kuningan yang melindungi perempuan-perempuan itu dulunya adalah pelindung dari gigitan harimau. Cincin tembaga yang dikenakan di lengan dan kaki mungkin beratnya bisa mencapai sekitar 30 kg. Dengan pemberian cincin yang berulang-ulang dan pada saat tertentu seiring pertumbuhan tubuhnya, maka cincin tersebut ditambahkan. Sampai pada saat tua, cincin itu tidak dapat ditambahkan lagi. Tetapi sebenarnya alasan politisnya adalah untuk menjaga identitas individu dan kesukuan mereka. Konon zaman dulu, perempuan-perempuan keturunan Burma ini terkenal dengan kecantikannya, dengan kulitnya yang kuning halus dan rambut hitam tergerai. Dan pada saat terjadi peperangan antar suku, perempuan-perempuan itu selalu diambil atau diculik oleh lawan suku mereka karena kecantikannya untuk dijadikan budak hawa nafsu lawan mereka. Nah, untuk menjaga kelestarian suku mereka, supaya suku ini tidak musnah dan tidak dibawa lari oleh suku lain, maka diwajibkan anak perempuan yang lahir dari suku itu dikalungi cincin di leher dan kakinya. Pemukiman yang masih terpelihara keunikan dan kekunoannya ini tetap dipelihara pemerintah Thailand dan menjadi komoditi wisata. Setiap hari ribuan wisatawan mancanegara datang ke pemukiman mereka. Sudah tentu ini menjadi devisa hidup bagi negara Thailand. Namun pendapatan wisata ini kelihatannya tidak mempengaruhi dengan taraf kehidupan mereka, karena mereka masih bercocok tanam dan pekerjaannya adalah penghasil kerajinan tangan. Penduduk dari suku itu sendiri sebenarnya tidak ada peningkatan yang berarti dari hasil kunjungan para wisatawan itu. Hal ini terlihat dengan tidak adanya fasilitas apapun untuk penduduk setempat, dan kelihatannya kehidupan mereka jauh dari taraf hidup sejahtera. Bahkan lokasi atau gedung sekolahnya pun sangat-sangat sederhana, hanya terbuat dari papan, dan itu menurut saya sangat tidak layak. Untuk mendapatkan uang, maka para wanita itu mengerjakan pernak-pernik hiasan kerajinan tangan untuk dijual. Memasuki desa Longnekaran, Anda akan disuguhi oleh senyum manis para warga desanya, serta Anda dapat membeli oleh-oleh yang merupakan hasil karya wanita-wanita dari suku Longnekaran ini. Para wanita di suku ini sangat ramah terhadap turis, di mana mereka sama sekali tidak menolak untuk diajak berfoto bersama, atau bahkan boleh masuk ke rumah mereka untuk melihat-lihat. Penggunaan cincin emas atau tembaga di bagian leher para wanita Longnekaran ini kini telah dibatasi, di mana dulu selama kurun waktu per 3 tahun satu buah cincin akan ditambah hingga mereka menua. Tetapi hal ini ternyata banyak menyebabkan kematian para wanitanya, di mana penambahan cincin terus-menerus menyebabkan sulit bernafas serta sulit makan dan minum. Saat ini untuk penambahan cincin itu sendiri hanya berlaku hingga wanita berusia maksimal 45 tahun saja, di mana hal ini diperlukan untuk mempertahankan identitas asli dari suku Kayan atau Karen. Selain berjualan souvenir, di desa tersebut juga ada sajian tarian atau musik tradisional. Para pengunjung dapat memberikan semacam uang saweran, dan setelah sesi tampilan mereka, kita bisa berfoto bersama dengan para pemusik tradisional itu.
Nah, setelah melihat-lihat bagaimana para perempuan dari suku Karen ini yang harus mengenakan kalung yang sangat menyiksa, ini adalah hal yang berbeda dengan para wanita di tempat lain di dunia ini. Namun ini adalah semacam jalan hidup bagi mereka yang terlahir di sana, di mana lebih mementingkan menjaga kelangsungan kehidupan suku mereka dari kepunahan, dan mereka tidak menuntut hak-hak kesetaraan gender seperti yang digaungkan oleh para kaum feminis di seluruh dunia. Nah, selesai sudah perjalanan kita ke desa suku Karen atau leher panjang di Provinsi Chiang Rai, Thailand. Dan kita akan jumpa lagi di video trip berikutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Bye-bye.